rilisan ini tuh disebar luas banget, baik lewat website resmi, Colorado Diecast, toko lokal Indonesia kayak Diagas sama Shopee dan lain-lain, karena semua dapat stok secara bersama, maka tidak ada masa langka yang bisa bikin harga awal tuh menjadi tinggi ya. Dan rilisan ini tuh saling banting harga biar laku cepat, seperti itu teman-teman. Oke, di depanku sekarang ini ada BMW M3 dari Kaido House ya teman-teman. Jadi aku tuh udah lama ya pengen punya diecast yang satu ini. Nah kebetulan baru kebeli baru-baru aja juga di marketplace ya, sedikit shock juga ya. Ini tuh termasuk rilisan yang baru aja rilis juga ya teman-teman. Tapi tuh aku sedikit curiga teman-teman ya dengan rilisan ini. Kenapa ini harganya anjlok sekali teman-teman ya? Yang dulunya tuh orang-orang tuh pada jual kisaran harga 350, dan ini pun aku sudah bisa mendapatkannya dengan harga 180 di marketplace ya. Kebetulan aku dapat di orang yang PU gitu. Aku tanya juga kenapa dijual murah ya, alasan mereka tuh marketnya baru turun banget. Mungkin orang itu sekedar mau ngurangin stok jualan atau gimana, aku kurang paham juga ya, karena aku cuma menanyakan sekedar saja ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini aku nggak akan review mobil teman-teman ya, sedikit opini ya, opini dariku sendiri ya. Setelah aku lihat-lihat di market kembangannya bagaimana, dan sedikit aku riset juga. Nah di video kali ini aku mau jelasin ke kalian ya, kenapa sih Kaido House ini marketnya baru anjlok banget. Oke, langsung saja kita bahas. Well, welcome to my Garasi Biru channel. Yeay. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channelnya Pemula Orang Awam. Oke teman-teman, jadi turunnya harga diecast Kaido House di pasar kayak di marketplace, komunitas, dan forum kolektor itu disebabkan oleh kombinasi faktor produksi, tren kolektor, dan strategi penjualan ya. Sebagai berikut alasan utamanya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk yang pertama, overproduksi ya, dan pasokannya sangat melimpah. Awalnya tuh Kaido House tuh terkenal limited edition ya, dan susah dicari. Tapi sekarang banyak varian yang baru dirilis terus menerus, bahkan dengan varian test kayak special color dan edisi ulang. Dan itu pun akibatnya juga berdampak dengan kesan eksklusif yang makin menurun juga ya, dan pasokannya terlalu melimpah, membuat harga pasar tuh menjadi jatuh. Untuk alasan yang kedua, banyak reseller dan flipper termasuk hanya untuk cari cuan saja ya, bukan karena hobi. Mereka beli banyak, jual dengan harga tinggi, tapi karena demand yang nggak seimbang, stok pun jadi menumpuk dan akhirnya banting harga seperti yang aku dapat sekarang ini teman-teman ya. Bahkan beberapa varian seperti chest pun turun drastis juga ya, karena semua orang ngejar chest dan jadi nggak langka lagi teman-teman, seperti itu. Untuk alasan yang ketiga teman-teman ya, secara desain dan model tuh mulai terasa repetitif ya teman-teman ya. Awalnya Kaido House tuh dikenal dengan gaya yang wide body khas Jun Imai ya, tapi kini banyak model terasa mirip ya, seperti varian warna model yang sama, misal kayak Datsun 510 sama Skyline, AG6 sama NSX ya. Kolektor pun mulai bosan teman-teman ya, dan hanya kejar rilisan yang benar-benar menurut mereka tuh rilisan yang unik ya. Seperti itu teman-teman. Untuk yang keempat, distributor global pun lebih mudah ya. Dulu hanya segelintir toko aja ya yang jual Kaido House ya. Sekarang banyak web seperti Colorado Diecast, kaidohouse.com, bahkan eBay internasional menjual langsung ya. Jadi kolektor lokal pun bisa jadi dapat harga yang retail tanpa perlu bayar harga reseller lokal yang meraup untung besar, seperti itu teman-teman ya. Jadi bikin kurang seimbang ya. Karena sudah banyak yang jual, seperti itu. Ya untuk alasan yang kelima teman-teman ya, harga awal pun terlalu ditinggikan ya. Banyak produk Kaido House tuh awalnya dijual di pasar sekunder seperti di Shopee, di IG, atau di eBay dengan harga yang terlalu tinggi ya, padahal harga aslinya tuh hanya sekitaran $24 sampai $30 teman-teman ya. Dan ketika hype-nya turun, secara otomatis kan harga realistisnya pun ya jadi kelihatan, dan
turun banget bandingin harga awal ya yang overprice gitu, seperti itu teman-teman. Untuk alasan yang keenam teman-teman ya, tren kolektor tuh bergeser ya. Kolektor sekarang tuh mulai lirik Mini GT, Tarmac Box, bahkan Hot Wheels Premium lagi karena ya value-nya lebih baik. Nah, Kaido House pun mulai dianggap kurang worth it ya. Ya karena banyak model yang mirip. Pertama, untuk yang kedua ya build quality-nya pun kadang nggak stabil juga. Harga resell turun tajam juga gitu teman-teman ya. Jadi untuk kesimpulannya ya, harga Kaido House turun tuh ya karena pasokan naik, minat mulai jenuh juga ya, banyak reseller yang memaksa pasar, desain repetitif, kolektor makin selektif juga. Kalau kalian kolektor sejati, ini justru waktu yang tepat untuk beli rilisan ya, kayak aku. Jadi aku tuh emang pengen ini teman-teman ya, jadi aku nggak peduli ya harga meroket atau apa gitu ya, aku tuh yang penting ramah di kantong aja ya aku bayar. Bercanda teman-teman ya, karena ya kita itu kan ya berangkat dari low budget ya, yang penting bisa happy, bisa numbuhin inner child ya. Jadi kolektor juga ya kan ya. Kalau kalian kolektor sejati, ini justru waktu yang tepat untuk beli-beli rilisan-rilisan tertentu yang emang dulu itu kemahalan. Oke teman-teman, sedikit tambahan aja ya buat kalian, buat pengetahuan kalian ya, kalau rilisan BMW M3 Kaido House ini tuh secara desain emang benar-benar keren dan ikonik, tapi penurunan harga yang sangat cepat dan tajam tuh meski baru rilis terjadi karena beberapa faktor khusus. Rilisan ini emang bukan cuma karena market Kaido House yang secara umum lagi drop juga ya teman-teman ya. Ya emang overhype dan ekspektasi itu terlalu tinggi juga ya. Pertama diumumkan model ini tuh sangat hype banget ya, karena pertama kalinya Kaido House itu angkat BMW M3 E30 ya, branding besar di body itu emang full Kaido House ya. Jadi dengan grafis terlalu besar ya di body, kayak tulisan ini ya, kayak tulisan brand Kaido House yang full body dianggap kurang elegan ya oleh sebagian kolektor Eropa atau Amerika ya. Hasilnya hype awal yang tinggi, tapi demand yang kolektor utama yang benar-benar cari kualitas malah biasa aja jatuhnya teman-teman ya. Tersaingi oleh rilisan BMW lain itu udah hal yang wajar juga ya. Ya mungkin mereka saling berkompetisi juga untuk mengeluarkan produk terbaik mereka ya. M3 ini tuh rilisan hampir beberapa dengan beberapa model BMW lain ya. Jadi M3 ini tuh rilisan yang hampir berbarengan dengan beberapa model BMW lain ya, seperti Tarmac Works E30 atau E36 dan Inno 64 yang lebih detail. Banyak rilisan Mini GT, BMW Touring Car yang harganya mirip tapi dianggap lebih realistis oleh sebagian kolektor. Ini bikin kolektor pilih-pilih, dan M3 Kaido ini pun nggak jadi prioritas jadinya, seperti itu. Sayang sekali teman-teman ya. Kaido House itu dikenal dengan kuat di genre GDM ya, seperti Datsun, Honda, Nissan dan lain-lain. Begitu masuk ke BMW non GDM, banyak fan Kaido yang kurang relate ya atau tidak minat. Bahkan beberapa komentator bilang terlalu dipaksain ya, jadi Kaido style. Ya jadi memang kesimpulannya tuh BMW M3 Kaido ini tuh turun cepat ya karena distributor yang besar dan cepat, desainnya hype tapi kurang tahan lama, kurang cocok dengan DNA Kaido House, bersaing dengan banyak BMW lain yang emang lebih realistis atau lebih detail. Ya banyak reseller nyangkut stok ya, akhirnya banting harga seperti yang aku dapetin seperti ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang bisa aku bahas di video kali ini. Ya mungkin sudah banyak yang bahas ya untuk secara reviewnya ini, cuma aku lebih tertarik membahas kenapa aku bisa dapat ini murah seperti itu teman-teman. Ya ini sekedar share pengalamanku aja teman-teman ya, sedikit opini. Mungkin teman-teman yang punya opini lain boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, biar aku makin semangat bahas-bahas seputar diecast yang menarik lainnya, atau aku bakal ngulik diecast yang lebih menarik lagi. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. See you next video. Dah.